Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua yang menonton video ini? Alhamdulillah kita berkesempatan bisa bertemu, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan diskusi, ngobrol banyak bareng teman ngobrol hari ini yang luar biasa. Ada Kak Ilham Triyupsir, Sarjana Hukum. Mantap. Apa kabar Wahyu? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Gimana aktivitas, apa kesibukan? Lancar, damai. Damai aja, berdamai. Berdamai dengan semua hal. dengan semua hal. Iya. Gimana kuliah S2-nya nih Kak? Lumayan. Namanya proses ya, kadang pusing, kadang ya itulah. Tapi menguras dompet juga nggak Kak? Semuanya. Semuanya. Tapi udah mau selesai ya Kak? Insya Allah. Apa yang lagi diurus di kuliah hari ini Kak? Saya proposal hari ini, persiapan sidang. Ya, proposal dan persiapan sidang. Tentang apa ini Kak? Saya mengangkat tentang analisa penyidikan di dua lembaga komisi anti rusuh ya. Kalau di Indonesia itu KPK, dan saya ambil studinya juga perbandingan antara dua lembaga, yaitu di KPK Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan KPK namanya apa Kak? Namanya Anti Corruption and Human Rights Commission, ICRC. Itu mandiri juga? Itu mandiri, negara? Independen. Negara independen. Negara, bukan lembaga independen. Lembaga independen. Negara. Sering tipu. Ngomongin negara mulu sih Kak. Iya. Tapi gimana Kak tanggapan Kakak terkait kondisi negara hari ini? Kan lagi kacau balau, ada kasus banting membanting, Oh, iya. kasus tembak menembak. Itu gimana Kak? Ya, itu dinamikanya mungkin. Ya, yang memang harus menjadi evaluasi kita bersama bahwa kekuasaan bukan segalanya, dan ya amanah itu sulit dijaga. Kekuasaan itu sulit dijaga agar tetap amanah. Kebalik-balik nih, sorry ya. Karena sore radang rawan rawan keseleo. Tapi habis dibanting seleo Kak? Enggak apa-apa. Oh enggak, jangan Itu asal, kan udah maaf-maaf jangan mereka. asal visum ya Kak. Iya, janganlah. Ya santai aja, kan utamakan komunikasi, perbanyak diskusi. Tapi Kak Ilham ini memang luar biasa ya orangnya, memang retorikanya luar biasa, memang pemuda-pemuda yang seperti ini, apalagi beliau ini orang Kru ya Kak, orang Ya. pesisir barat Kak. Pesisir barat, Asli Lampung ya Kak berarti. Lampung asli. Gimana Kak ngelihat kondisi pemuda-pemuda khususnya anak-anak kader Lampung ini Kak? Dari Lampung gimana? Maksudnya orang asli suku Lampung Iya. punya peran-peran seperti apa yang harusnya dikembangkan khususnya untuk memajukan daerah, provinsi? Sebenarnya banyak kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan, banyak kemudian berkesempatan anak-anak di desa, orang-orang yang ada di kampung-kampung disediakan kursi lebih untuk kemudian mengenyam pendidikan tinggi. Artinya tersedia beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, mereka berkuliah karena harapannya bukan kuliah itu kita belajar akan kemudian pengetahuan yang kemudian kita serap sendiri, tapi lebih dalam daripada itu kita diajarkan dalam dinamika kampus, dalam dinamika belajar sebagai mahasiswa itu bagaimana kontribusi lebih ke masyarakat. Makanya kemudian dalam trilogi pengabdian di kampus itu ada KKN, ada penelitian, Iya. Pengabdian masyarakat, Tridharma termasuk itu. Perguruan Ya, Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Itu maksudnya itu. Tapi kan berbicara tentang yang kakak tadi singgung, apalagi kakak kan sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa lanjut studi ke S2. Ya. Nah, kalau kita lihat presentasi anak-anak Lampung ini kan memang minim sekali dapat kesempatan seperti kakak. Nah, bagaimana sih kakak melihat itu? Apalagi kan kakak ini termasuk orang yang beruntung dibandingkan anak-anak Lampung yang lain gitu. Keoptimisan itu lahir dari diri kita. Bagaimana kemudian kita optimis, begitu pula Allah memberikan keyakinan dan kesempatan untuk kita. Yang penting kita optimis ke depan bahwa apa yang kita ambil ini adalah memang jalan kita dan harus kemudian kita capai dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak ada keraguan di sana, percaya bahwa memang harus kita selesaikan.
Dan memang ketika kita berbicara tentang konteks dinamika perjalanan kita, memang tidak ada perjalanan yang mulus ya. Bahkan jalan ketika kita menuju ke kampung juga banyak lubangnya, tikungan ya. Kadang kita Gorengan masuk satu ini berarti. apa? Gorengan masuk satu. Iya. Siapa itu? Lanjut Kak. Oh iya. Nah itu dinamikanya seperti itu. Iya. Jadi jika memang kita ingin dan percaya, insya Allah, karena Allah kan maha kaya, maha segalanya. Betul. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah itu kan soal pemahaman. Iya. Tapi kan kita belajar realistis. Saya juga dan Kak Ilhami, kita kan termasuk anak kampung lah kayak kita. Saya dari Lampung Selatan, Kakak dari pesisir barat. Kita sama-sama datang ke kota Bandar Lampung untuk belajar, untuk menimba ilmu gitu. Nah kan banyak orang-orang seumuran kita, anak-anak seumuran kita mungkin lebih memilih untuk bekerja. Bahkan ada yang keluar kota ke daerah kota besar, berjuang di sana untuk bagaimana bisa tetap hidup gitu, ketimbang mereka untuk memilih berpendidikan lanjut gitu. Banyak juga dari umur-umur kita tidak lanjut sekolah atau lebih memilih bekerja. Nah itu kan balik lagi dari kata realistis. Nah Kak Ilham menanggapi hal itu bagaimana? Berawal dari sana ya, sebenarnya kita optimis bahwa memang belajar itu pasca kampus sarjana itu bukan hanya dalam ruang kelas. Kita bisa membaca banyak buku, kita bisa kemudian berguru ke banyak orang, kita pergunakan waktu untuk belajar, dan semua tempat itu adalah sekolah bagi kita. Artinya jika memang disediakan dan kita berkesempatan ya kita berangkat. Tapi jika memang tidak, kita jangan kemudian mengambil bahwa kita tidak berkesempatan, ya udah kita angkat tangan untuk itu. Bukan, karena itu bukan sebuah hal yang kemudian menjadi kita survive ke depan, karena memang kita individu manusia memang harus survive ke depannya, terutama seorang pemuda harus kemudian membuat planning ke depan bagaimana kemudian jika tidak bisa ya kita lanjutkan di lain waktu. Jika memang tidak bisa, kita gunakan waktu tersebut untuk kita belajar banyak kepada orang-orang yang sebagainya. Kan banyak ya kelas-kelas yang kemudian intensif di luar memang kegiatan kampus atau forum-forum diskusi, forum-forum group discussion itu untuk kemudian menambah kapasitas, terutama ketika kita ingin mengimplementasikannya itu melalui kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial seperti itu. Tapi kalau ini saya juga terkadang kritis juga dengan maaf pemerintah di Provinsi Lampung, baik tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Ini menurut saya banyak sekali di fokus pendidikan itu sarana dan prasarana, khususnya kita kan tidak tersekat oleh kelas kayak pendidikan itu banyak. Kakak bilang tadi lewat guru-guru diskusi, guru-guru pelataran, sekolah-sekolah alam dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa sekali sebetulnya pemerintah kita harusnya membangun itu gitu, terkait dengan pendidikan di daerah seperti itu. Sebenarnya itu telah terbangun, namun karena minimnya informasi yang diserap dan minimnya informasi yang kemudian diberikan, itu yang membuat sebuah diskomunikasi yang bahkan ketika kita nilai itu adalah diskomunikasi yang termasuk sangat perangkat, termasuk perangkat. Karena perangkat desa, perangkat iya, termasuk karena memang penyedia untuk mencerdaskan kehidupan itu memang ada dalam lingkup pemerintah. Di samping memang kita berada di luar pemerintah bukan kemudian mengkritisi ya, kita membantu untuk kemudian ketika itu sesuai kita bantu untuk suksesi. Tapi jika memang itu tidak berkesinambungan, membuat cacat dalam pencerdasannya dan bahkan menyelewengkannya, itu yang harus kita antisipasi penyimpangan itu lebih awal. Tapi memang ada forum-forum seperti itu untuk diajarkan. Banyak belajar ketika mahasiswa pulang, maka saya sering bilang ke teman-teman ketika pulang kampung, kalau pulang kampung itu kita maksimalkan untuk kita keluar dari rumah kita. Betul. Artinya bukan kita tidak pulang-pulang dari rumah ya, pulang kampung tapi tidak pulang atau kita agenda dengan teman-teman kita ya. Tapi maksimalkan kita untuk kemudian bercengkrama dengan banyak orang, bercengkrama dengan keluarga. Termasuk adik-adik kita. Iya, termasuk adik-adik kita. Yang perlu. Iya, karena itu memang pemahaman dan tugas kita. Sampai memang kita menunggu itu mungkin karena ada sebuah hal yang kemudian belum tersampaikan, ya kita tugas kita untuk menyampaikan, atau kita memang membuat sebuah agenda kolaborasi bersama itu. Tapi kalau ini tapi lagi kayak ya banyak tapi karena apa-apa. memang kondisi kita seperti itu. Berbicara tentang pemerintah, baik dari tingkat yang saya sampaikan tadi sampai tingkat bawah itu apa ya, ketika kita menyampaikan, ketika kita memulai ide-ide, karena
kita pasti banyak ide. Nah tapi teman-teman yang ingin pulang gitu ya, ingin pulang ke daerah, dan di daerah itu dia bingung melakukan apa karena kebanyakan stuck, apa yang dilakukan dia itu bingung kan. Padahal kalau dipikir kritik itu adalah teman terbaik dalam berpikir kan. Tapi hari ini kondisi pemerintah kita itu intermezzo. Nah, Ramai ya. jadi itu tadi Kak, terkait dengan pemerintah hari ini gitu ya. Saya yakin teman-teman yang hari ini sedang melanjutkan pendidikan di Kota Bandar Lampung, berkuliah, ada rasanya ingin membangun daerah. Tapi terkait dengan lahan basah yang tidak tersedia itu gitu ya. Sebetulnya itu adalah tugas pemerintah daerah setempat gitu. Tapi kan terkadang ketika kita memberikan solusi gitu, teman-teman di daerah itu selalu beranggapan bahwa kita itu hanya memperkeruh keadaan, padahal kondisi di sana pun banyak yang perlu diperbaiki. Kalau dipikir pendidikan itu adalah fokus utama kalau menurut saya gitu. Tapi teman-teman di daerah itu selalu beranggapan bahwa kita hanya mengkritik dan mengkritik, tapi ketika kita pulang kita tidak berbuat apa-apa. Kita itu sebetulnya ingin melakukan dan membantu lah sebetulnya gitu. Nah sebetulnya bagaimana sih Kak sikap yang baik dan cara-cara menyusun itu, mengarahkan ke sana itu bagaimana Kak? Saya yakin pemuda-pemuda hari ini yang sedang berkuliah di kampus itu ketika pulang ke daerah itu banyak ide untuk membangun daerah gitu. Tapi kan lahan basah itu tadi. Ya, kesempatan itu jika diidentikan banyak orang hanya datang satu kali. Tapi saya mengidentikan bahwa kesempatan itu berulang kali hadir, tapi dalam wujud yang berbeda. Ada yang kemudian ia berkesempatan adalah hal yang terbesar sehingga, oh kalau saya nggak ambil hari ini, besok ia berkurang. Bagaimana kesempatan itu bisa dimanfaatkan? Nah, maka tergantung kebermanfaatan yang ada. Maka untuk berbicara tentang lahan garapan, lahan basah itu, ya berbicara tentang pemerintah dan mahasiswa atau pemuda daerah, itu selalu tersedia. Nah artinya mahasiswa sebagai agen of change itu perubahan, jangan kemudian terlalu baper ketika memang pemerintah tidak mengajak. Betul. Atau pemerintah sebaliknya, jangan terlalu baper ketika memang banyak mahasiswa. Tapi kan kondisinya hadir. Hari ini tuh ini maaf, ini kita buka kartu saja. Banyak cerita teman-teman itu kalau kita tidak ada politiknya atau kita tidak ada menguntungkan penguasa hari ini yang sedang memimpin gitu kan, nah, maka bahasanya itu proposal kita tidak diterima gitu. Itu bagaimana itu Pak kondisinya? Memang gitu. Ketika berbicara seperti itu kita percaya terhadap teori. Ketika kita percaya terhadap teori itu akan membentuk realita kita dan pribadi kita pada hari ini. Sebenarnya saya telah sampaikan kepada teman-teman banyak itu ketika pulang ke desa, pulang ke kampung halaman, jangan kemudian biarkan doktrin tentang politik praktis itu berada dalam pikiran kita. Walaupun memang itu ada dalam faktanya, tapi kita buang itu bahwa kita ingin membantu untuk merealisasikan itu secara tulus tanpa kemudian kita mengambil bagian. Nah kalau mengambil bagian kita mengambil politik praktis lainnya itu memang salah dan itu memang tidak dibenarkan dalam kemudian kita membangun masyarakat yang. Nah tapi kita harus adakan audiensi karena pemerintah mereka kan fokus dalam kinerja birokrasi. Mereka tidak tahu kapan kita pulang ke kampung. Ya mereka tahu pulang ke kampung itu hanya lebaran, dan lebaran mungkin hanya 1 sampai 3 atau 5 Syawal. Nah itu yang kemudian mereka tahu, sementara kita yang jauh ini ya kita datangi karena mereka ya kita anggap seperti interaksi anak dan bapak lah. Kita adalah anak dan mereka adalah ayah ibu kita. Nah, jadi memang ketika mereka tidak tahu ya kita beritahu, kita datangi mereka, kita sambangi mereka, kita ajak diskusi. Pak ini loh Pak, kita ada agenda, kita bisa akselerasikan. Kalaupun karena pemerintah nggak akan mungkin tutup akses dan tutup jalan, gitu. Karena semuanya memang disediakan. Karena pemerintah memang melindungi hak-hak dan kemudian memfasilitasi. Jangankan kepada pemuda, bahkan kepada masyarakat pun mereka fasilitasi. Nah itu yang sebenarnya harus memang dicari dan kemudian digali untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda yang ketika pulang ke kampus. Karena ketika kita berpangku tangan dan kemudian mengatakan itu sempurna, ya kita menerima kesempurnaan itu dengan tidak ada keresahan dan tidak ada alasan sebenarnya. Nah makanya itu kita harus ya jika memang seperti itu ya kita buang tentang pikiran-pikiran dan teori hal itu, karena memang itu akan menghambat jalan kita seperti portal yang sebenarnya kita lihat tertutup dari jauh tetapi ia terbuka. Karena apa? Kerabunan kita untuk memandang lebih jauh, padahal itu adalah sebuah
apa ya, bukan indikasi, ada karakter yang pemuda miliki. Sejauh apapun dia pasti bisa memprediksi dengan konsep dan aksi nyata yang ada. Ya, memang kita butuh pulang ya Kak. Iya. Memang, kalau Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa ya merantaulah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah melupakan desamu gitu. Karena memang dulu juga senior tuh pernah bilang seperti ini, yang paling terberat ketika kita sudah pergi jauh dan mendapatkan ilmu banyak itu mengabdi untuk daerah. Iya. Karena mungkin keterbatasan fasilitas, kesulitan akses. Nah, memang orang-orang yang mau pulang ke daerah ini orang-orang yang luar biasa menurut saya Kak, gitu. Termasuk yang menjadi konteks utamanya adalah pendidikan gitu. Karena menurut saya memang pendidikan khususnya di Provinsi Lampung ini memang betul-betul harus diperhatikan Kak. Banyak adik-adik kita yang harapannya pupus karena kondisi. Contoh kecilnya banyak yang tidak mendapatkan akses pendidikan lebih, padahal kalau dipikir informasi-informasi terkait beasiswa, bagaimana banyak dermawan yang mau membantu adik-adik kita. Nah, itu yang mungkin harus lebih diperluas lagi informasi. Iya, benar. Karena tidak ada pengabdian yang menguntungkan. Pengabdian itu adalah sebuah jerih payah dengan waktu yang panjang, perjuangan yang sulit, dan sedekah waktu, mengurangi waktu tidur yang banyak gitu. Itu sih makna dari pengabdian sendiri. Jadi ketika mahasiswa ingin pengabdian dan ingin mendapatkan uang untuk keperluannya, jangan harap itu akan terjadi, dan itu tidak akan pernah tercapai dengan ekspektasi yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang melihat video ini bisa sama-sama mempunyai keresahan. Mari kita pulang ke daerah, apapun itu kayak sebetulnya Apapun banyak itu. Dari hal kecil kita mengundang adik-adik di dekat-dekat rumah kita buka kelas les setiap kita pulang, ataupun kita membantu fasilitas apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya belum ada fasilitas kebersihan di tempat ibadah kita dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak kayak yang bisa kita kerjakan di daerah itu ketika kita pulang kan. Sangat kita banyak. Tidak hanya datang tidur menikmati alam terus kita pulang lagi, tapi kita tidak meninggalkan bekas yang baik. Sebetulnya banyak yang bisa kita kerjakan. Sangat banyak. Ketika memang kita ingin berkomunikasi dan berdiskusi, itu adalah salah satu kunci, dan mungkin itu yang memang harus kita lakukan pada hari ini. Karena sejauh apapun kita, tugas untuk kolaborasi dan kontribusi jarak jauh dan kemudian apalagi jarak dekat itu dengan instansi yang ada, dengan masyarakat yang hadir, itu adalah sebuah hal yang memang hari ini harus dilakukan di zaman modern hari ini. Terutama ada media sosial, ada banyak yang kemudian harus kita kerjakan dan kita campaign jadi pada itu. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita sampaikan ke teman-teman begitu luar biasa sebetulnya yang bisa kita gali potensi-potensi, khususnya karena kita ini anak daerah Kak. Saya merasakan betul dulu ketika saya masih sekolah, saya ingin mendambakan sekolah yang tinggi, melihat teman-teman sekolah yang di kota dengan fasilitas yang lengkap. Saya terkadang merasa iri, mengapa ketika saya sekolah di daerah jalan yang rusak. Saya dulu aja sekolah itu jalan kaki Kak, melewati kebun warga gitu. Kadang kalau sekolah itu ketika sekolah dasar saya lepas sepatu jalan dengan teman-teman gitu. Yaitu hal-hal kecil sebetulnya yang perlu diperhatikan hari ini, khususnya di Provinsi Lampung. Begitu banyak sebetulnya, coba kita lihat di daerah-daerah pelosok di Provinsi Lampung ini banyak yang harusnya, dan saya rasa begitu banyak mahasiswa yang dari daerah ketika sudah ke Kota Bandar Lampung melupakan daerahnya sendiri. Harusnya kita pedulilah terhadap daerah, apalagi seperti kakak di pesisir barat. Dari pesisir barat itu kan di ujung kayak ujung provinsi ya. Jadi kalau kita mau ke Kota Bandar Lampung 6 jam kan, 5 jam, 8 jam kan. 8 jam itu waktu yang sangat panjang kan. Ya lama lah kalau naik mobil, pegel juga gitu kan. Nah, itu yang harusnya kita ini, apalagi kan banyak juga kita lihat akses jalan, lalu banyak juga ya. Saya tidak menyoroti tentang fasilitas yang berlebih, tapi bagaimana kita bisa memberikan informasi, pemahaman, pembelajaran ketika kita dapat di kampus, ketika dapat di kuliah, kita pulang kita bagikan dengan tetangga-tetangga kita, adik-adik kita, maka stimulus itu bisa berkembang. Orang-orang punya pemahaman lebih, tidak serta-merta sekolah itu hanya sebuah kewajiban yang yang hanya sekedar
ya udah lewat aja gitu. Tapi pendidikan itu benar-benar membangun kita, membuat karakter kita bahwa sekolah itu memang penting gitu. Benar. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang hari ini ingin pulang ke daerah tapi bingung bagaimana memulainya, lalu bagaimana ketika teman-teman yang hari ini masih tidak peduli dengan daerahnya sendiri, seperti apa Kak? Mulailah dengan tanpa adanya kebingungan, karena ketika kita bingung di awal, kita pasti akan kemudian menolak walaupun sekaya dan tersedia sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada. Ketika memang kita merasa kebingungan, jangan harap kita bisa kemudian survive ke depan. Nah, memang survive itu yang harus kemudian ditunjukkan dan visioner ke depan, terutama ketika kita masih muda ya, walaupun ketika kita praktik dan pengalaman di lapangan banyak kemudian hal yang tidak sesuai, tapi itulah hidup dan itulah yang harus kemudian kita perjuangkan. Dan itu memang salah satunya yaitu kolaborasi bersama untuk membangun daerah. Saya rasa itu yang perlu ditingkatkan, dan juga jiwa kepemimpinan yang ada, sehingga ketika memanajemen diri itu tidak pusing dengan diri sendiri, tapi mudah kemudian untuk menetralisir sebuah hal yang ada dalam masalah kita di lingkup masyarakat itu bisa terjawab dengan segeranya. Itu Bung Wahyu, Obrolan yang luar biasa ini terkait dengan daerah, terkait dengan pemuda. Tapi emang pemuda hari ini tuh kering, kemarau, gitu. nggak ada air minum. Karena Gitu podcast kita nggak ada minum, Oh, iya. nggak ada kopi. Kita hanya menunggu curahan dari atas. Bagus. Nah, puasa nih kayaknya. Tapi kalau curahan dari atas jangan lupa kita kasih juga yang di bawah. Iya memang. Jangan sampai kita aja yang menikmati curahan di atas, kita nggak ngasih ke bawah. Dan akhirnya kita ditangkap juga, bahaya. Betul Kak. Jangan sampai. Jangan sampai. Mudah-mudahan Cukup apa yang itu obrolan aja. yang mana itu Kak? Yang itu aja. Oh iya, mudah-mudahan Oh, iya. Yang itu aja. bakso udah ada bakso lagi ya. Mudah-mudahan Siap. mudah-mudahan obrolan kita ini banyak bermanfaat. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih lagi terkait dengan tema-tema selanjutnya. Tunggu diskusi-diskusi kita lagi. Sebenarnya ini hanya ngobrol santai kayak, bukan diskusi ya. Ini hanya bertukar pikiran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berikan yang terbaik untuk kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.